Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita insyaallah akan menyelesaikan terlebih dahulu Sirah Nabawiyah sampai akhir, baru kita lanjutkan dengan tafsir Quranul Karim. Pada kajian tafsir kita baru sampai kepada surat Al-Hijr kalau nggak salah nggih. Mas kalau masih panjenengan kemutan ya, kita sampai kepada surat Al-Hijr. Kita tunda terlebih dahulu karena kalau kita bisa menyelesaikannya, mudah-mudahan akan sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripada Sirah Nabawiyah, sirah perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai kelahirannya sampai kematiannya. Jemaah rahimakumullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah memilih di antara nabi-nabi dan rasulnya hati-hati yang terbaik, yaitu hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi rasul terakhir, menjadi nabi penutup yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka oleh Allah dipersiapkan sedemikian rupa segala sesuatunya, baik secara fisik maupun mental. Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya setiap nabi dan rasul itu diciptakan oleh Allah dalam form yang terbaik, dalam bentuk yang sebaik-baiknya daripada manusia, baik secara fisik, baik secara akal. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah pasti mereka sudah mempunyai kekuatan baik fisik maupun akalnya. Memang hal itu dipersiapkan oleh Allah untuk menghadapi sunatullah. Setiap nabi dan rasul pasti nanti akan dimusuhi oleh kaumnya. Ini sudah pasti. Ini menjadi sunatullah yang akan berlalu dari zaman dahulu kala sampai di yaumul kiamah. Setiap orang yang mengajak kepada kebenaran pasti akan dimusuhi. Ini sunatullah. Dan setiap yang mengajak kebenaran pasti akan berhasil menang. Pasti. Ya. Barang siapa yang mengajak kepada keburukan pasti akan kalah. Akan tetapi bukan berarti langsung. Akan tetapi membutuhkan proses. Nah ini, setiap nabi dan rasul mereka mendakwahkan sesuatu yang hak. Dan dari zaman dahulu kala senantiasa nabi dan rasul itu dimusuhi oleh kaumnya. Dan mereka pada akhirnya akan mendapatkan kemenangan. Karena kemenangan itu dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seberapapun kondisinya, seperti apapun kondisinya, pasti Allah akan memenangkan orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Akan tetapi memang itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran, butuh proses. Allah tidaklah serta-merta memberikan kita keberhasilan ataupun kemenangan tanpa proses. Semuanya dibutuhkan proses yang sangat panjang. Kita diuji oleh Allah. Ketika mau diangkat derajat kita, kita diuji oleh Allah seberapa tabah kita, seberapa sabar kita dalam menghadapi ujian-ujian yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini, nanti kita akan melihat. Ya, tadi di antara para nabi dan rasul Allah sudah memilih Rasulullah sebagai hati yang terbaik atau manusia yang terbaik.
Dan di bawahnya Rasulullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah memilih di antaranya manusia-manusia yang terbaik adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memang dipilih oleh Allah untuk menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi contoh bagi kita. Ya. Rasulullah bersabda, sebaik-baik dari kalian adalah qarni. Qarni artinya masa di mana aku masih hidup. Berarti masanya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang sesudahnya dan sesudahnya. Itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita akan melihat ya di dalam Sirah Nabawiyah ini bagaimana sahabat ini mengambil perannya. Ternyata semuanya itu sudah diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di setiap zaman, di setiap nabi dan rasul pasti mereka mempunyai sahabat-sahabat yang senantiasa membelanya, mempunyai keimanan yang luar biasa, bahkan kadang di luar logika kita. Jamaah rahimakumullah, kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang membahas tentang sirah nabawiyah ini bukan cerita dari mulut ke mulut, okay? Bukan cerita yang bohong-bohongan, akan tetapi adalah cerita atau sejarah yang memang sudah disortir, ya, disortir oleh para ulama sehingga hanya riwayat-riwayat yang sahih yang sudah diuji secara ilmiah itu sampai kepada kita. Banyak sekali riwayat-riwayat yang tidak sahih ya terkait sirah juga. Akan tapi kita akan berusaha mempelajarinya dari hal-hal yang sahih saja. Itu saja sudah cukup untuk memberikan kita sangat banyak manfaat daripada mempelajarinya. Karena memang di dalam kisah-kisah umat-umat terdahulu akan sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Karena mereka umat-umat terdahulu itu sudah membuktikan baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa demikian? Karena mereka dijamin surga. Rasulullah Muhammad SAW dijamin surga. Para sahabat radhiyallahu anhum, 10 orang sahabat itu dijamin masuk surga. Nanti kita akan sedikit mempelajarinya. 10 orang sahabat Rasulullah termasuk di dalamnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lainnya itu dijamin masuk surga. Berarti mereka berhasil di dunia maupun di akhirat. Itu umat-umat terdahulu seperti itu. Itu yang harusnya kita jadikan contoh. Bukan orang-orang sekarang. Ya kalau orang sekarang, kalau ada yang dikatakan juga misalnya kita mengetahui ada sejarah-sejarah tentang perjuangan kaum muslimin yang kadang ceritanya bercampur dengan takhayul. Ya misal ada cerita wali Allah katanya ya turun nang pinggir kali selama 15 tahun. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak mungkin seorang muslim ketika dia seorang muslim melakukan hal tersebut. Tidak masuk akal. Berbeda dengan sejarah Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka benar-benar seperti kita, manusia biasa. Hanya mereka menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan mentaati apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemarin kita sudah bahas sedikit terkait hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah berhijrah dan pada tahun-tahun pertama Hijriah itu Rasulullah di antaranya ada peristiwa-peristiwa besar terkait menikahnya Nabi dengan Aisyah binti Abu Bakar, lalu digenapkannya tata cara salat. Ya, dahulu zaman masih di Mekah selama 14 tahun kaum muslimin itu salatnya 2 rakaat. Baru ketika berada di Madinah salatnya digenapkan. Zuhur menjadi 4 rakaat, asar menjadi 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat.
Rasulullah senantiasa menjalankan itu kecuali ketika sedang safar. Beliau mengembalikan sholatnya menjadi 2 rakaat. Kita sebagai umatnya, kita mencontoh beliau. Ketika kita melakukan safar, sholat kita seperti beliau, yaitu sholat duhur, asar, isya itu 2 rakaat. Itu. Dan boleh kita menggunakan jamak qasar, ya, boleh kita menggabungnya, tergantung situasi. Akan tetapi kata para ulama, ketika panjenengan sudah mukim, misalnya panjenengan safar ke Jakarta, sudah mukim, boleh memilih, boleh panjenengan menggenapkan sholat bersama imam, boleh. Kalaupun mau dijamak atau dikosor, itu boleh-boleh saja. Itu perintah dari atau contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diwajibkannya puasa Ramadan dan disyariatkannya azan. Kenapa azan itu harus dengan Allah Akbar, kalimat-kalimatnya semuanya dijelaskan oleh para ulama. Ya, para sahabat dahulu mengusulkan bagaimana caranya agar mengundang orang untuk salat. Ya, ini azan sekali lagi tujuannya, fungsinya adalah apa? Azan fungsinya adalah untuk menyeru manusia agar salat berjamaah. Ini fungsinya itu, bukan sebagai penanda waktu salat atau penanda imsak. Itu, walaupun itu bisa diantaranya. Akan tetapi fungsi utamanya adalah untuk memanggil orang untuk melaksanakan ibadah salat secara berjamaah. Itu. Ini sudah disyariatkan ketika tahun-tahun pertama Hijriyah. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah ketika sudah berada di Madinah, sudah mendirikan daulah Islamiyah atau negara Islam, negara yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit terkait Piagam Madinah, undang-undang dasar pertama yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir bahkan belum ada, orang barat, orang Eropa belum ada yang membuat undang-undang tertulis, ya, belum ada. Baru Rasulullah melalui wahyu, beliau membuat sebuah peraturan yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu. Pada tahun-tahun pertama beliau membentuk syariah. Ya, syariah itu pasukan-pasukan kecil, ya, yang diperintah oleh Rasulullah untuk menyerang kaum kafir Quraisy. Kenapa beliau lakukan itu? Karena memang orang Mekah, orang kafir Quraisy pada waktu itu sudah menjadi musuhnya kaum muslimin. Ya, kenapa kaum muslimin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah? Karena mereka ketika di Mekah itu disiksa luar biasa penyiksaannya, sehingga Rasulullah melalui wahyu memerintahkan para sahabat kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah karena masih dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Akan tetapi ketika sudah berada di Madinah, karena sudah mempunyai kekuatan, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah barang tentu ini bukan sembarangan. Artinya semua yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdasarkan wahyu, sehingga beliau membentuk pasukan-pasukan kecil yang namanya syariah ini yang kurang dari 100 diutus untuk mencegah kafilah dari orang kafir Quraisy. Karena orang kafir Quraisy itu mereka biasanya melakukan perjalanan dagang pada musim dingin dan musim panas. Panjenengan kalau membaca surat Al-Quraisy, paham maknanya ya? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rikhlatas sita'i wassaib. Perjalanan mereka pada waktu musim panas dan musim dingin. Ketika musim panas mereka berdagang ke arah utara, yaitu ke negeri Syam, ya, negeri Palestina, Syria, Libanon dan sebagainya. Ketika musim dingin mereka ke arah selatan, yaitu ke arah Yaman sekarang, ya.
Itu perjalanannya seperti itu. Akan tetapi baik ke arah utara maupun ke arah selatan pasti melewati pinggiran kota Madinah. Itu. Sehingga Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk mengganggu mereka. Kenapa? Ketika Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah, itu otomatis tanah, harta semuanya ditinggal, dan itu direbut secara paksa atau dikuasai secara paksa oleh orang kafir Quraisy. Ya, di bawah pimpinan siapa? Gembongnya Abu Jahal. Abu Jahal apa Abu Lahab? Abu Jahal apa Abu Lahab? Gembongnya Abu Lahab. Salah ya? Abu Jahal. Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah, walaupun dia memusuhi juga. Akan tapi gembongnya, kata Rasulullah, Firaunnya umat ini adalah Abu Jahal. Itu beliau yang memimpin, ya, maaf, dia yang memimpin terkait penyiksaan waktu di Mekah. Waktu di Mekah bahkan Rasulullah itu diboikot. Kayak sekarang, panjenengan mungkin yang muda-muda pernah mendengar ada negara diboikot. Artinya diboikot itu apa? Tidak boleh bertransaksi, ya, di barang tidak boleh masuk, tidak boleh menjual. Begitu juga dengan Bani Hashim pada waktu itu. Bani Hashim itu adalah marganya Rasulullah bersama Bani Abdul Muttalib, ya, itu diboikot oleh Abu Jahal ini, sehingga tidak ada orang yang boleh bertransaksi dengan keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hebatnya, ya. Sehingga ketika keluar dari Mekah, Rasulullah menyatakan perang dengan orang Mekah. Ya, orang Mekah yang berkunjung ke Madinah tidak boleh orang Madinah ikut campur. Ya, perkaranya sudah sangat berat karena memang orang-orang Quraisy pada waktu itu sangat memusuhi kaum muslimin. Ketika ada orang muslimin ke Mekah, otomatis ditangkap, bahkan ada yang dibunuh. Ini keadaannya seperti itu. Sehingga beliau membentuk pasukan-pasukan kecil dan pasukan-pasukan yang lebih besar, yaitu disebut ma'raka. Ma'raka itu artinya Nabi tidak ikut, dan ghazwah itu artinya Nabi ikut. Ini kalau syariah itu pasukan kecil, kalau ma'raka dan ghazwah ini pasukan yang berjumlah besar di atas 100 orang. Itu. Kita lanjutkan. Sebelum terjadinya peperangan Badar ini, peperangan Badar adalah kemenangan pertama atau bahkan peperangan pertama bagi kaum muslimin sebagai tonggak sejarah. Tonggak sejarah bagi peradaban atau berkembangnya agama Islam di muka bumi ini. Makanya kaum muslimin harus memahami, ya, harus mengetahui, ya. Pada akhir bulan Sya'ban tahun pertama Hijriah, ya, maka turun perintah puasa Ramadan di akhir bulan Sya'ban. Gitu. Lalu peperangan tersebut terjadi pada tahun 2 Ramadan. Berarti terjadi pada bulan Ramadan. Para sahabat bersama Rasulullah itu adalah ketika terjadinya perang Badar, beliau semuanya, ya, radhiyallahu anhum, itu dalam keadaan berpuasa, ya. Penyebab utamanya, ya, kisahnya nanti kalau panjenengan membaca surat Al-Anfal nanti akan mendapati ayat-ayat yang terkait dengan perang Badar. Ya, secara umum penyebab utamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyebar mata-mata, atau zaman sekarang apa? Spionase, ya. Atau intel. Zaman dahulu Rasulullah juga punya. Beliau senantiasa menyebar orang-orang untuk mencari berita. Karena ini sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, Rasul sekaligus presiden sekaligus panglima perang. Ini, ya. Kalau orang sekarang nggak ada, ya, nggak ada orang yang sehebat itu. Ya, Presiden Wenger kon bu tayang imamnya apa mboten nggih. Ora ngerti. Ya. Kalau zaman Rasulullah sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai presiden, sebagai panglima perang, sebagai apa saja.
Ya, segala sesuatu permasalahan, bahkan sampai permasalahan rumah tangga pun diselesaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan perkara-perkara besar, perkara pipis, Rasulullah menjelaskan ini. Ya, hebatnya, karena memang sudah dipersiapkan oleh Allah menjadi orang yang sempurna secara akalnya, secara pengetahuannya, secara semuanya. Maka jangan pernah menganggap bahwa kadang-kadang ada orang mengatakan dahulu kan Rasulullah itu orang umat yang ummi, dimaknai bodoh. Itu bukan seperti itu, sama sekali tidak. Rasulullah pinter, ya. Kalau tidak pinter ya tidak bisa menghafal Al-Quran gitu, mboten. Eta, ya, kalau tidak pinter bagaimana Rasulullah bisa membuat piagam? Ya, itu semuanya memang dipersiapkan oleh Allah Taala. Ya, Rasulullah bersama para rasul secara umum mereka adalah orang-orang jenius, orang-orang yang diberi kemampuan lebih baik secara fisik maupun secara akal. Contoh Nabi Musa itu kuat sekali, walaupun bicaranya rada susah, mandan apa ya, cedal itu kan, tapi Nabi Musa itu sekali menghantam orang mati wonge. Sekali menghantam orang itu mati. Benar-benar itu Nabi Musa. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau badannya kekar. Ya, beliau pernah di masa mudanya itu gelut karo Abu Jahal, karena Abu Jahal dan Rasulullah ini teman main kecil. Dan Rasulullah memenangkan ya pergumulan tersebut. Ini memang seperti itu. Hampir keseluruhan Nabi. Contoh Nabi Daud, panjenengan tahu ceritanya Nabi Daud? Nabi Daud itu berperang dengan raja raksasa. Nabi Daud cilik, musuhnya raksasa tapi menang. Ini semuanya memang seperti itu. Begitu juga nanti kita akan melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dengan bekal keimanan yang kuat mereka mengalahkan musuh-musuhnya. Gitu. Jadi telah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kafilah Quraisy. Kafilah itu artinya rombongan dagang, ya, rombongan dagang yang sangat besar dari arah Syam menuju Mekah lewat pinggiran Madinah dengan membawa kurang lebih 2.500 ekor unta. Itu unta netok regane siji pira? 10 juta gampangane, ya. 2.500 berarti pira? Akeh ya. Itu urung bawaannya, masing-masing unta kan membawa barang dagangan. Kalau zaman dahulu kafilah Quraisy ini ketika mereka berpergian ke Syam ataupun ke Yaman, biasanya mereka membawa barang-barang dari Syam maupun dari Yaman untuk diperjualbelikan di Mekah. Begitu juga kalau sekarang mungkin kayak pasar malam. Ketika mampir di Cikadu, kaum orang tersebut, kafilah tersebut berhenti untuk menjual barang dagangannya. Itu sama. Begitu juga kan kafilah Quraisy ini, ya. Dan ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini seorang tokoh, ya. Ini pada saat itu memang masih memusuhi Rasulullah. Akan tetapi nanti pada akhirnya Abu Sufyan ini masuk Islam pada saat menaklukkan kota Mekah. Akan tetapi ketika awal-awal Rasulullah berhijrah itu beliau belum. Nih, ini bagaimana sudah direkayasa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi ketika mendengar hal tersebut, lalu beliau sehabis sholat mengumumkan kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu, siapa yang mau ikut, saya akan, Rasulullah menyatakan kurang lebih kalimatnya, ya, bukan berarti plek jiplek seperti sabda Rasulullah. Saya hanya menyampaikan kesimpulannya saja agar mudah dipahami. Kurang lebih Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, siapa yang mau ikut mencegat kafilah daripada Abu Sufyan yang sangat besar jumlahnya, maka boleh ikut. Ya, pada waktu itu, ya, Rasulullah mengikrarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi awalnya bukan dalam rangka perang, akan tetapi dalam rangka mencegat kafilah. Ya, mungkin di hati para sahabat mereka, ini 2.500 ekor unta tapi hanya dijaga oleh 40 orang pasukan. Kecil lah ya, 43 waktu wong 100 misalnya ya.
pasti menang 40 karo 100. Ini mungkin ya manusiawi, namanya juga para sahabat itu manusia biasa. Mungkin ya masih ada rasa takut, masih ada rasa ragu-ragu dan sebagainya. Ketika Rasulullah mengabarkan demikian, maka terkumpullah kurang lebih adalah 313 dari kaum Muhajirin dan Ansar. Ya, karena memang ini tidak wajib. Rasulullah tidak menyatakan wajib kalian berperang di Badar. Akan tapi Rasulullah memberikan pilihan, siapa yang mau ikut maka boleh, ya, boleh untuk mengikuti Rasulullah menuju Badar, ya, menuju Badar. Badar itu sebuah tempat di antara Mekah dan Madinah. Tujuan utamanya sekali lagi adalah untuk mencegat kabilah dari Quraisy. Karena kebetulan kabilah Quraisy ini mereka membawa harta-harta kaum muslimin. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, hartanya Rasulullah, hartanya Abu Bakar, hartanya Utsman bin Affan. Ini mereka semua konglomerat semuanya. Begitu pergi ke Madinah semuanya ditinggal. Rumah, tanah, ternak dan sebagainya ditinggal. Akhirnya menjadi apa? Rampasan. Dirampas secara paksa oleh orang Quraisy. Itu. Sehingga Rasulullah berniat untuk mengambil kembali ketika mendengar bahwasanya Abu Sufyan membawa kafilah dagang yang sangat besar. Ini. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama akhrajaka rabbuka minal baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu mengeluarkanmu, Muhammad maksudnya. Ini kitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana akhrajaka Tuhanmu, rabbuka Tuhanmu, akhrajaka mengeluarkanmu minal baita bil haq, dari rumahmu dengan benar. Segala yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan wahyu. Kalau kita melihat di sini, Rasulullah bukan tugasnya mau merampok, bukan gitu. Jangan salah. Ini adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Buktinya apa ini surat Al-Anfal? Allah memerintahkan untuk walaupun pada akhirnya yang dihadapi bukan 40 orang tapi 1000 orang. Ini merupakan perintah dari Allah. Rasulullah sampai detik ini itu tidak mengetahui akan berperang dengan 1000 pasukan kafir Quraisy. Apalagi para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Orang Madinah banyak pada waktu itu, ribuan, akan tapi yang terkumpul karena tidak wajib hanya jumlahnya sekitar 313 orang dari kaum Muhajirin, orang-orang Mekah dan orang Ansar itu. Dan berarti jumlahnya 314 bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan kitab-kitab sahih dari para ulama salaf. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagian dari kaum mukminin sungguh tidak menyukainya, ya. Artinya apa? Artinya ini terkait dengan perang Badar. Kaum mukminin mereka sebagian dari mereka ikut karena yang akan dihadapi hanya 40 orang. Tapi pada kenyataannya nanti yang dihadapi adalah 1000 orang. Makanya di sini Allah menyatakan wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Ya, di antara faedah kita mempelajari sirah seperti ini, kita bisa memahami ayat ini dengan lebih mendekati kebenaran. Ya, kalau tidak kita pelajari sirahnya atau asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat, maka kita tidak tahu kok ada ya apa maksudnya daripada fariqam minal mu'minina lakarihun ini, ya. Kenapa sebagian kaum muslimin tidak menyukainya? Itu maksudnya seperti itu, ya. Awalnya adalah mereka kepengin berhadapan dengan 40 orang, pada kenyataannya nanti harus berhadapan dengan 1000 orang, itu, ya. Jemaah rahimakumullah, lalu dikumpulkan, diiklankan kepada kaum muslimin pada waktu itu, ya. Terkumpullah sebanyak 313 orang dari kaum Muhajirin dan Ansar,
para sahabat mulia, para sahabat pembesar ya, para sahabat yang mendampingi Rasul sebagian besar ikut, kecuali ada sahabat yang tidak ikut, yaitu Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu adalah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya, anaknya Rasulullah itu ada 3, ya, dan 2 orang itu dinikahi oleh Utsman bin Affan. Pada saat terjadi Badar ini, ya, ketika Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk mencegat kafilah Abu Sufyan, ternyata istrinya Utsman bin Affan, yaitu Ruqayyah, anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan sakit keras, dan beliau Ruqayyah ini nanti meninggal setelah selesai perang Badar. Utsman bin Affan sebenarnya kepengin sekali ikut untuk ke Badar, untuk mengikuti atau bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi karena istrinya sedang sakit, maka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah tidak ikut ke Badar, akan tapi diperintah untuk menjaga istrinya, yaitu Ruqayyah binti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih. Walaupun Utsman bin Affan ini tidak ikut di Badar, akan tetapi karena sudah ada niat untuk mengikuti perang bersama Rasulullah, maka nanti di akhir beliau tetap mendapatkan yang namanya ghanimah, mendapatkan harta rampasan perang. Karena memang Utsman ini sudah benar-benar niat, akan tetapi karena ada uzur, yaitu diperintah Nabi untuk menjaga Ruqayyah, maka Utsman bin Affan tidak menjadi ikut. Lalu di antara perlengkapan perang yang dibawa kaum muslimin, ya, jemaah rahimakumullah, ada 313 orang. Sementara ontanya mung 70 dan 2 ekor kuda. Sing liyane kepriwe? Melaku, ya betul sekali. Ya, hanya ada 70 unta dan 2 ekor kuda. Diriwayatkan oleh para ulama hadis bahwasanya para sahabat ini gentenan. Ya, gentenan. Kadang-kadang satu unta dipakai untuk 3 orang. Rasulullah sendiri bersama kalau nggak salah bersama Ali bin Abu Thalib gentenan naik untanya. Sementara kudanya hanya 2 orang. Ini modal awalnya. Bagaimana berarti 72, berarti tinggal sekitar 300 lebih orang itu semuanya berjalan kaki. Karena memang jaraknya tidak terlalu jauh, ya. Dan memang tidak ada pada waktu itu, karena sekali lagi bukan merupakan kewajiban, sehingga yang terkumpul tidak banyak di antara para sahabat, sehingga banyak juga sahabat-sahabat yang tidak mengikuti. Akan tetapi kalau misalnya Rasulullah menyatakan ini wajib, otomatis akan lebih banyak. Gitu. Ini secara umum persiapan daripada kaum muslimin ya sangat minim, dan diriwayatkan mereka karena hanya akan menghadapi 40 orang pasukan, sehingga senjatanya juga sederhana, bukan persiapan perang. Kalau orang Arab pada waktu itu kalau mau berperang zaman dahulu lah, ya, baik di Arab, baik di Eropa, baik di Indonesia, ketika mau perang otomatis menyiapkan baju perang, ya, baju perang, baju besi, semuanya tertutup besi, kudanya juga dilapisi besi. Mereka menggunakan senjata yang dipersiapkan sedemikian rupa. Akan tetapi kaum muslimin pada waktu itu tidak demikian, karena hanya akan menghadapi 40 orang pengawal, sehingga mereka banyak yang tidak membawa baju besi. Mereka juga tidak banyak membawa panah, juga tidak membawa banyak busur. Bahkan ada yang hanya membawa tombak kecil. Ini perlengkapan yang seadanya. Akan tetapi memang ini semuanya sudah diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kedua pasukan ini bertemu. Gitu. Sebelum kita lanjut, ada kejadian yang diriwayatkan oleh para ulama dalam Sahih Bukhari. Ada kisah terkait Atikah binti Abdul Muthalib. Siapa itu? Atikah binti Abdul Muthalib. Panjenengan tahu Abdul Muthalib? Tahu namanya?
Abdul Muthalib itu kakeknya Rasul. Berarti Atikah niki siapa? Ya, bibine Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya. Pada waktu itu, ya, di Mekah 3 hari sebelum terjadinya perang Badar. 3 hari sebelum terjadinya perang Badar, Atikah binti Abdul Muthalib ini bermimpi. Ya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Atikah ini bermimpi. Di malam hari ada seorang yang berteriak-teriak sangat keras teriakannya sehingga didengar oleh seluruh penduduk Mekah. Kurang lebih teriakannya dalam mimpi tersebut diserukan, wahai pengkhianat, wahai pecundang, wahai penjahat, tunggulah selama 3 hari, kalian pasti akan hancur. Kurang lebih maknanya seperti itu, ya. Dan dalam mimpi Atikah ini orang tersebut memegang sebuah batu lalu dilemparkan, dan tidak ada, kata Atikah ini, salah satu rumah dari penduduk Mekah kecuali terkena batu tersebut, ya, terkena batu tersebut. Dan oleh orang-orang Mekah pada waktu diartikan bahwasanya akan terjadi peperangan dan kaum kafir Quraisy itu akan menderita kekalahan. Ini mimpi ini adalah kejadian 3 hari sebelum perang Badar. Dan orang Mekah itu tahu bahwasanya Abu Sufyan sedang dalam perjalanan balik dari Syam, ya. Kurang lebih juga waktunya sekitar 3 hari ini, sehingga ini terkait mimpi Atikah ini terkait dengan peperangan Badar. Dan jemaah rahimakumullah, pada Atikah ini, lalu Atikah ini menceritakan kepada saudaranya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas itu salah seorang pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penjenengan ingat-ingat, pamannya Rasulullah yang hidup pada saat Nabi masih sudah mendapatkan kenabian ada 4. Ada Abu Lahab, ada siapa? Abu Thalib, ada Hamzah, ada Abbas. Yang 2 beriman, yang 2 kufur. Gitu. Ya, ada 4. Sedangkan bibinya, perempuannya ada Atikah, ada Sofiyah. Nanti dua-duanya masuk Islam. Kalau Sofiyah sudah masuk Islam terlebih dahulu, sedangkan Atikah ini belum. Pada saat terjadi peperangan Badar. Itu. Lalu Atikah menceritakan kepada Abbas kepada laki-lakinya mimpi seperti itu. Dengan diceritakan sedemikian rupa mimpinya, dan Atikah sangat takut karena mimpinya ini, ya, mimpinya seolah-olah itu nyata, sehingga diceritakan kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas lalu menceritakan lagi kepada salah seorang dari orang kafir Quraisy, ya, menceritakan, lalu bertanya mungkin terkait artinya seperti apa. Dan beliau Abbas ini berpesan kepada orang yang diceritani, ya, agar supaya tidak menceritakan kepada orang lain. Ya, akan tetapi ya namanya juga cerita nggih. Ya, panjenengan misalnya punya rahasia, cerita maring batir, tapi kok aja cerita maring batir ya? Kira-kira cerita nang mboten batir ya? Ya, kadang-kadang kita ngomong seperti itu, Mbok. Ya, aja cerita-cerita maring batir. Satu maning begitu cerita, kok aja cerita-cerita ya? Akhirnya sampai akhirnya apa? Sampai seluruh Mekah mengetahui dalam waktu semalam saja. Ya, dalam waktu semalam berita terkait mimpi Atikah binti Abdul Muthalib ini tersebar. Padahal ini cuman mimpi. Akan tetapi ini menjadi heboh lah, viral zaman sekarang. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ketika Abbas sedang tawaf, itu beliau ditegur oleh Abu Jahal. Ya. Abu Jahal mengatakan kurang lebih begini, bahwasanya, hai Abbas, apakah tidak cukup ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi dari kalangan Bani Abdul Muthalib? Kok sekarang ada nabi perempuan lagi? Ya, ini menyinggung terkait mimpi Atikah. Itu dahulu ya
perkataan Abu Jahal ini, dahulu Muhammad sudah mengaku sebagai nabi. Ini Atikah maning. Atikah mengaku sebagai nabi. Ini perkataan bukan letter akan tetapi Abu Jahal ini mengatakan demikian. Ya, untuk apa? Untuk mengejek keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya itu, ya. Abbas tetap menyangga dan tidak tidak menghiraukan hal tersebut, ya. Dan sampai akhirnya berlalu kejadian ini. Ini menjadi pertanda bagi orang kafir Quraisy bahwasanya sebelum terjadi peperangan Badar sebenarnya mereka juga sudah ada tanda-tanda dari Allah Tabaraka wa Taala terkait akan terjadi sebuah kejadian besar, ya, akan menimpa antara kaum muslimin dan orang kafir. Jemaah rahimakumullah, agar lebih mudah dipahami, ini ada sedikit peta, ya, peta terkait dengan Badar ini. Ya, ini adalah daerah Madinah. Kaum muslimin bergerak dari sini, ya, sementara orang kafir ini bergerak dari arah Mekah menuju Badar. Yang Badar ini di sebelah sinilah kira-kira. Gitu. Nanti kaum muslimin yang jumlahnya kurang lebih 314 atau 15 itu akan bertemu dengan kaum musyrikin yang jumlahnya sekitar 1000 pasukan. Ya, ini sebuah skenario yang diatur sedemikian rupa oleh Allah Tabaraka wa Taala agar terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir. Gitu. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berniat untuk berperang secara besar-besaran, akan tetapi beliau hanya berniat untuk menyerang kafilahnya Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan juga seorang yang pintar. Beliau memimpin kafilah yang sangat besar. Kafilah yang sangat besar yang membawa banyak sekali harta, barang dagangan milik kaum kafir Quraisy. Sehingga Abu Sufyan itu senantiasa mengirim mata-mata juga untuk menyelidiki apakah kaum muslimin menyerang atau tidak. Itu. Ya, ketika beliau sampai di Badar, itu kebetulan bertemu dengan salah seorang dari orang di situ dan bertanya-tanya terkait apakah ada orang lewat atau tidak. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim 2 orang mata-mata, sama-sama mengirim, ya, antara Nabi dan Abu Sufyan. Ini dua-duanya tidak tahu posisinya masing-masing, akan tetapi dua-duanya mereka mengirim mata-mata dan menuju ke Badar, tempatnya sama. Itu. Abu Sufyan mengirim mata-mata, Abu Sufyan juga Abu Sufyan datang sendiri ke Badar. Sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengutus 2 orang yang namanya Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Jaghar untuk ke Badar untuk mencari informasi tentang Abu Sufyan. Dua-duanya mencari informasi, ya. Itu diceritakan oleh para ulama bahwasanya mereka datang di waktu yang berbeda. Mata-mata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang terlebih dahulu ke Badar. Mereka mencari informasi tentang kafilah Abu Sufyan dan rombongannya. Bertanya-tanya kepada penduduk di sekitar situ. Dan ketika sudah mendapatkan informasi, beliau 2 orang ini balik kembali ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan hasil daripada informasinya. Sementara Abu Sufyan juga demikian, mereka senantiasa mencari informasi terkait Nabi, apakah mengirim pasukan atau tidak. Ya, dan Abu Sufyan ini orang yang sangat teliti, sangat cerdik. Beliau menyinggahi tempat yang disinggahi oleh utusan Rasulullah dan mendapati ternyata kotoran untanya ada biji korma. Itu diriwayatkan seperti itu. Dan Abu Sufyan seorang yang sangat jeli. Abu Sufyan mengambil kesimpulan bahwa pasukan kaum muslimin sudah sampai di situ.
Kenapa demikian? Karena hanya orang Madinah yang memberi makan ontanya dengan korma. Itu. Karena saking melimpahnya, Madinah itu terkenal kota penghasil korma. Sehingga onta bae diempani seperti itu. Sehingga ketika Abu Sufyan datang ke situ di Badar, dia mengorek-orek ada kotoran unta dan ternyata ada kormanya, sehingga Abu Sufyan berkesimpulan ini berarti kaum muslimin sudah dekat bermaksud menyerang kafilah Abu Sufyan. Itu kesimpulannya seperti itu. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Abu Sufyan mengirim surat ke Mekah mengabarkan kepada orang Mekah, mengabarkan orang Mekah bahwasanya kaum muslimin akan menyerang kafilah kaum Quraisy. Beliau menyewa yang namanya Damdam bin Amr Al-Ghifari. Ini Damdam ini cara orang kita mungkin orang wong sing pinter orang yang pinter membuat onar lah. Kalau ngomong seolah-olah benar walaupun salah, sehingga banyak orang tertarik, pinter ngomong, pinter acting dan sebagainya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ini, beliau Damdam ini begitu diutus oleh diutus oleh Abu Sufyan, beliau Damdam ini membunuh untanya, sedangkan darahnya dioles-oleskan ke badannya. Kon kira apa? Kon kira orang Mekah percaya bahwa sudah terjadi peperangan. Itu kurang lebih seperti itu. Damdam menuju ke Mekah untuk mengajak orang Quraisy agar mau menolong Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan itu tadi sudah saya sampaikan bahwasanya hanya berkekuatan 40 orang pasukan saja, sementara kaum muslimin jumlahnya sekitar 300. Kalau dibiarkan seperti itu, otomatis kafilah Abu Sufyan akan kalah semuanya. Sehingga Abu Sufyan mengutus seorang ini Damdam ini untuk mengabarkan kepada penduduk Mekah, kepada orang Mekah untuk mempersiapkan pasukan malam itu juga. Malam itu juga, karena kalau tidak maka barang dagangannya akan dirampas oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mengatakan adalah Damdam ini dengan tingkah polanya, dengan berakting seolah-olah Damdam mengatakan bahwa sudah terjadi peperangan, padahal belum ketemu burung. Akan tapi Damdam bersandiwara meyakinkan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad berserta kaum muslimin sudah menyerang kafilah daripada orang Quraisy. Maka kaum kafir Quraisy pada waktu itu semuanya disponsori oleh Abu Jahal, mereka berkumpul mengumpulkan pasukan, dan subhanallah terkumpul pada malam itu juga sekitar 1.000 pasukan, 1.000 pasukan yang siap untuk berperang. Karena dengan berita dari Damdam ini mereka sudah sangat khawatir, mbok-mbok barang yang dibawa oleh kafilah Abu Sufyan akan dirampas oleh kaum muslimin, karena itu harta yang sangat banyak, 2.500 onta beserta isinya kita tahu kalau barang dagangan orang-orang pada waktu itu bermacam-macam, mereka membawa barang dagangan dari Syam menuju ke Mekah lalu diperjualbelikan kembali, itu otomatis membawa barang-barang yang sangat berharga. Lalu kita lanjutkan. Pada saat itu disepakati oleh orang kafir Quraisy bahwasanya mereka harus berangkat perang atau mengutus seseorang sebagai gantinya. Kaum kafir Quraisy pada waktu itu adalah terbagi ke dalam suku-suku, masing-masing dikepalai oleh kepala suku, yang membawai bawahannya. Ketika terjadi peperangan, itu yang akan mengumpulkan adalah kepala sukunya. Termasuk diantaranya di sini ada Abu Lahab, dan
Abu Sufyan, terus ada lagi Umayyah dan sebagainya, itu adalah ketua-ketua suku yang bisa mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang banyak. Dan pada waktu itu disepakati bahwasanya masing-masing kabilah atau masing-masing suku harus mengirimkan pasukan. Ya, akan tetapi qadarullah Abdul Lahab pamannya Nabi, ya pamannya Nabi yang dijamin masuk apa? Masuk neraka. Tabat yada Abi Lahabin wa tab, itu pamannya Nabi tapi dijamin masuk neraka. Kalau ada orang membantah, ini tunjukkan saja ayatnya. Tabat yada Abi Lahabin wa tab, ini terkait dengan Abu Lahab ini, ya. Itu. Beliau tidak Abu Lahab ini, ya, dia tidak ikut ke Badar, ya. Alasannya tidak disebutkan, akan tetapi dia mengirim orang atau mengutus orang yang namanya Al-As bin Syam, ya, untuk mewakili Abu Lahab. Karena apa? Di dalam riwayat ini karena si As ini adalah mempunyai hutang, ya. Hutangnya lunas, yang penting kok mewakili nyong, gampangannya begitu. Sebenarnya kau mangkat perangan ya ke Badar, nanti utangmu lunas. Ini pola si Abu Lahab. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya, setelah mempersiapkan bekal dan telah sepakat untuk memulai perjalanan, ya, mereka teringat bahwasanya mereka punya permusuhan juga dengan Bani Bakar bin Abdi Manaf. Mereka berkata, kita khawatir mereka akan menyerang kita dari belakang. Jadi ketika mau berangkat ke Badar, itu orang kafir ternyata punya musuh, ya, pernah berperang dengan ini Bani Bakar bin Abdi Manaf atau suku Kinanah, itu yang jaraknya cukup jauh dari Makkah. Mereka khawatir ketika mereka mau berperang atau menuju ke Madinah atau ke Badar, takutnya mereka diserang dari belakang. Sehingga mereka takut, merasa ragu-ragu, sidapora. Akan tetapi karena ini sudah diatur oleh Allah, iblis, ya, itu membujuk mereka orang kafir Quraisy untuk tetap maju berperang. Dan iblis ini menjelma menjadi bentuk wujud Suraqah bin Malik al-Ju'shum. Ini Suraqah ini adalah orang yang mengejar Rasulullah. Saya kemarin sudah cerita, yang terperosok untanya. Namanya Suraqah. Dia seorang dari Bani Bakar, dari suku Kinanah. Dan iblis menyerupai Suraqah. Ya, jamaah rahimakumullah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil ketika kita membaca riwayat seperti ini? Ya, bahwasanya iblis maupun malaikat mungkin, ya mungkin saja akan berada di tengah-tengah kita, akan tetapi dalam wujud manusia, ya, bukan dalam wujud gendruwo, wujud apa yang aneh-aneh, bukan, ya, akan tapi dalam bentuk yang kita kenali, bahkan kita tidak tahu, ya, bahkan kita tidak tahu. Contoh di sini ketika mau orang kafir Quraisy merasa ragu-ragu, ada iblis dalam bentuk Suraqah. Bentuknya benar-benar orang yang dikenal oleh orang kafir Quraisy. Ya, dia mengatakan bahwa aku jamin Kinanah tidak akan menyerang dari belakang. Ya, saya jamin karena ini Suraqah ini adalah orang Kinanah. Sehingga dia menjamin kepada orang kafir Quraisy bahwasanya Kinanah tidak akan menyerang dari belakang. Maju terus, kamu tidak akan dikalahkan. Kurang lebih seperti itu. Ini iblis ini. Ya, karena iblis ketika ada orang yang berniat makar untuk menghancurkan umat Islam dan Muhammad, otomatis sangat didukung. Iya, kalau ada ya, misalnya orang berniat mau membunuh orang, mau bunuh diri, ini iblis senang banget. Gini betul. Kalau orang mau berbuat keburukan, ini semuanya senang banget. Ya, barangkali kita tidak tahu ketika kita berkumpul dalam sebuah orang yang sangat banyak, itu salah satu diantaranya adalah, ya mungkin mungkin saja, ya mungkin saja, wallahu a'lam. Karena ini kisah-kisah seperti ini bukan hanya sekali. Pas
orang kafir Quraisy bersepakat mau membunuh Rasulullah, ya, mereka berembuk juga iblis datang di situ, memberikan solusi agar supaya apa? Agar masing-masing daripada suku Quraisy itu mengirimkan satu orang pemudanya. Itu juga termasuk usulan iblis. Ketika tidak terjadi, iblis kabur. Ini begitu juga dengan iblis yang berwujud Suraqah ini. Nanti kalau sudah sampai di Badar, melihat kaum musyrikin kalah, Suraqah, iblis pergi, ya, nyemplung maring laut. Itu itu seperti itu, ya. Dan kita wallahu a'lam, ya, untuk masa-masa sekarang kita tidak mengetahuinya, akan tetapi kita harus yakini bahwa mungkin saja baik malaikat maupun iblis maupun syaitan berada di tengah-tengah kita, kadang berwujud manusia, dan kita tidak takut, ya, tidak takut, tidak sadar bahwa itu seorang iblis, bahwa itu adalah syaitan. Contoh Abu Hurairah, ya, ketika sedang apa? Masih ingat ceritanya? Ketika sedang menjaga harta, menjaga zakat fitrah, ya, didatangi iblis, dicolong, itu seperti itu, ya, dalam bentuk manusia biasa. Ini kita harus memahami, ya, hal-hal seperti ini, ya, akan bisa terjadi di sekeliling kita, ya. Pada zaman Nabi Ibrahim misalnya, beliau didatangi oleh tamu-tamu malaikat, ya, dalam berupa wujud anak-anak muda, itu seperti itu. Ini semuanya adalah hikmah Allah, ya, agar kita semuanya bisa memahaminya. Apa-apa yang terjadi itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini disebutkan oleh Allah, ya, dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Anfal ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ijayyana lahumus syaitan a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala ngakibai wa qala inni bari'um minkum wa inni arama la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Ini Allah mengisahkan tentang Suraqah ini, ya. Allah mengisahkan tentang kisah Suraqah yang iblis yang menjelma menjadi Suraqah, ya. Ingatlah ketika syaitan menjadikan baik perbuatan kalian, dan syaitan tersebut berkata, kamu tidak mungkin akan dikalahkan hari ini oleh kaum muslimin. Kamu kan jumlahnya 1000, ya, kaum muslimin sedikit, cuma 300 orang, mungkin kalah. Ini Suraqah nih, bahasanya iblis seperti itu. Orang Saudi maju baik, maju terus. Itu bahasanya iblis. Ini diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini benar-benar terjadi, ya, ya, rahimakumullah. Allah mengabarkan kepada kita, wa inni jarul lakum, aku ini pemberi nasihat, ya, pemberi nasihat kepada kamu, hai orang-orang kafir. Akan tetapi falamma tara'atil fi'atan, ketika dua pasukan bertemu, ya, maka si iblis lari ke belakang, ya. Dia berkata, iblis ini, inni bari'um minkum, saya berlepas diri dari kalian, inni arama la tarawun, ya, aku melihat apa yang kamu lihat. Apa yang terjadi ketika perang Badar ini? Si Suraqah, iblis yang berbentuk Suraqah ini tahu bahwasanya malaikat sudah turun. Dia habis melayung, ya. Iblisnya sendirian, malaikatnya turun. Iblis itu otomatis tahu malaikat sudah diturunkan oleh Allah, makanya langsung melayu. Ini diceritakan oleh Allah. Ini hal-hal yang seperti ini yang harus kita imani, dijadikan pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya segala yang terjadi Allah itu campur tangan, ya. Segala sesuatu yang yang kita lakukan, ya, kita ini berbicara tentang peperangan, ya, kita berbicara, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bahwasanya Allah itu yang mengatur ini semuanya. Segala yang kita lakukan, segala yang kita kerjakan, apapun juga pada hakikatnya, kalau kita yakin, ya, itu akan berhasil. Ketika itu sebuah kebaikan, asal sabar. Dan keburukan-keburukan itu pasti akan gagal, ya. Keburukan itu pasti kalau tidak diazab oleh Allah di dunia, ya ditangguhkan sampai di akhirat. Kalaupun berhasil,
kelihatannya itu hanya sementara. Itu, ya, sementara. Semua hasil-hasil yang tampak bagi orang kafir jangan membuat kita ijo matane. Keberhasilan orang kafir ya. Kita lihat orang kafir, orang tuh sholat tapi duitnya akeh. Orang saya ijo. Itu tunggu saja laksanya. Tunggu saja. Ketika ada orang duitnya banyak tapi hasil korupsi misalnya, hasil menipu, hasil main dukun misalnya ya, hasil nyupang nih, ada nyupang nama kan? Itu tunggu saja, itu pasti ada masa hancurnya ya. Kita lihat kemarin ketika kita berbicara dengan terkait riba ya, pelaku riba ya, kita sudah melihat sangat banyak contoh-contohnya. Ini semuanya pasti akan terjadi. Janji Allah pasti benar, Allah tidak akan mengingkari janji. Jamaah rahimakumullah. Sedikit lagi. Satu lagi. Tentang perbandingan kekuatannya. Sedikit saja. Pasukan kaum muslimin adalah berjumlah 314, ada 70 atau 68. Ya, ini ada dua riwayat, berarti ada yang mengatakan 70 onta dan 2 kuda, yang mengatakan 68 onta dan 2 kuda. Ini kurang lebih sama lah ya, kurang lebih hampir sekitar itu. Pasukan kafir berjumlah 1000 orang, ya, 1000 orang, ya, berjumlah 200 ekor kuda dan 800 onta, semuanya menggunakan kendaraan. Jamaah rahimakumullah, kalau zaman dahulu angger kuda kayak kalau sekarang diibaratkan kayak tank. Ya, kalau zaman dulu kuda, karena kudanya berperang itu memang dilatih. Kuda untuk berperang itu bajunya dipakaikan baju besi semuanya, dan bisa menendang, bisa menggigit dan sebagainya. Sehingga kalau kita ibaratkan sekarang, pasukan berkuda itu adalah tanknya, sedangkan onta ya yang di belakang itu, ya, jumlahnya sangat luar biasa, ya. Dan kaum muslimin berbekal seadanya, apalagi waktu itu adalah bulan Ramadan, ya. Akan tetapi orang kafir Quraisy, karena mereka orang-orang kaya, mereka membawa logistik atau bekal yang sangat banyak. Diriwayatkan ya, ketika Nabi menanyakan kepada salah seorang budak dari Quraisy, sehari nyembelih unta berapa? Ternyata mereka sehari menyembelih unta sekitar 9 atau 10. Berarti 1 ekor unta untuk 100 orang. Kira-kira seperti itu. Gitu. Perbekalannya sangat banyak. Mereka mau berperang otomatis butuh madang, butuh minum, butuh banyaknya itu. Dan juga mereka membawa wanita, ya, supaya apa? Biar ya menyemangati ke orang kafir. Kaum muslimin seperti itu atau tidak, ya, tidak menggunakan. Ya, memang diriwayatkan banyak juga kaum muslimin ditempatkan di medan perang, akan tetapi untuk merawat prajurit yang terluka. Nanti mungkin akan sampai ke sana. Ini Nabi mengetahui pasukan Quraisy dengan kekuatan seperti itu ketika sudah mendekati Badar, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya. Ketika sampai di Badar, kita lihat gambar. Ya, Rasulullah di sini ada sebuah ini gunung lah. Ada gunung, ya, ada gunung. Ini ada pohon kurma. Ini pegunungan yang tinggi. Ini kaum musyrikin berada di dalam Al-Quran disebutkan Al-Udwatul Quswa, dan kaum muslimin berada di sini Al-Udwatul Dunya, daerah yang dekat dengan kota Madinah. Ini daerah yang dekat dengan kota Mekah. Ini ada gunung. Ini ketika beliau sampai di sini, begitu juga orang kafir sampai di sini, mereka dua-duanya tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu. Ya, kaum muslimin juga tidak tahu bahwasanya orang kafir berjumlah 1000 sampai di sini. Orang kafir juga tidak tahu bahwa Nabi Muhammad berada di sini karena terhalang oleh gunung.
Ini semuanya jemaah rahimakumullah nanti akan disebutkan oleh Allah, ya. Ini semuanya memang diatur sedemikian rupa oleh Allah agar pasukan kaum muslimin bukan bertemu dengan kafilah Abu Sufyan yang 40 orang tadi, akan tapi bertemu dengan orang kafir Quraisy, pasukan lengkap yang berjumlah 1000 orang. Ini sedemikian rupa diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar dua pasukan ini bertemu. Karena ini awal daripada sejarah perkembangan umat Islam. Ya, ini Allah mengatur sedemikian rupa agar supaya agama Islam lebih dikenal di seluruh jazirah Arab pada waktu itu. Ini. Jadi ini yang namanya Badr ini di sini, ya, ini ada gunung. Lah di sini kaum ke kafir Quraisy dan di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insyaallah ya kita lanjutkan terkait jalannya perangnya seperti apa, awalnya seperti apa, lalu bagaimana keajaiban-keajaiban yang terjadi di saat perang maupun di saat-saat yang lain terkait dengan mukjizat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terkait keteguhan para sahabat. Bayangkan ya, 313 orang menghadapi 1000 orang. Karena para sahabat ini sangat yakin, ya, sangat yakin. Ya, karena kaum muslimin itu ketika berperang itu tidak ada rasa kalah, tidak ada kamus kalah. Ya, berperang itu mencari syahid, mencari surga. Sementara orang kafir ya bedi-bedi. Ya. Kalau orang kaum muslimin mereka tidak ada yang takut karena mereka justru mengharapkan mati, sehingga tidak ada rasa takut, sehingga walaupun satu orang nanti akan mengkocar-kacirkan barisan orang kafir Quraisy. Jemaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Ya, insyaallah kita lanjutkan di malam Jumat, ya kita selesaikan karena syirah ini sangat panjang, ya. Mudah-mudahan bisa selesai agar supaya kita lebih memahami apa-apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.